kali ini kita mau tambah freon ya, dimana cek ampernya kurang dari yang diharuskan. Di sini AC-nya ukuran ini ya, 1,5 PK, 1,5 PK, 1,5 PK. Untuk kurun maksimalnya dia sampai 7 itu, bisa 2 PK-an. Untuk kurun normalnya itu 5,4 ya. Di sini kita masih kurang ya. Dari tekanan dia emang agak kurang, kita kasih yang ya, kasihan ya kalau segini ya. Sebenarnya sih cukup aja dingin. Tapi untuk lebih normalnya ya kita kasihin 70 lah. 70 80 nggak apa-apa. Kalau untuk ini dari ampernya aja kita lihat. Nah, ini ya. Kalau untuk patokan kita boleh lihat PSI. Kalau misalnya tang ampernya emang lagi nggak bawa atau nggak punya, kita kalau untuk dua-duanya ada, di sini sekiranya emang udah cukup, di sini kurang, nggak usah ditambahin. Tapi kalau sekiranya di sini kurang gitu ya kan, kita nggak punya bawa tang ampere ya kita tambahin. Tapi kalau di sini udah cukup, tapi di sininya ampernya emang sekiranya kurang, nggak usah ditambahin, karena tekanan pipa itu bisa ketahuan dari emang lebih ke manifold ya, PSI gitu ya. Kadang ya mungkin tang ampernya ada yang kurang bagus atau apa ya, ya bukan kita harus punya yang mahal atau apa ya. Kadang bisa miss 0,2 0,1 itu bisa miss itu. Ya. Mungkin di merek yang ini 4,5, di merek yang lain bisa 4,4 4,3 gitu kan, bisa lebih tinggi. Kita balance saja ya yang untuk normalnya ya. Di sini ya mempunyai kasus, di sini agak bocor sedikit di ventil untuk kita pengecekan manifold, dibuat isi freonnya. Dia ada ngempos sedikit ya. Jadi gimana caranya ya, kalau emang kawan-kawan bisa ganti ventilnya, tapi harus buang freon dulu ya. Kalau emang nggak mau buang freon, simpelnya kita kasih seal tip di drat ini, nanti ditutup lagi sama penutupnya yang kenceng. Kita kasih seal tip dulu sebelum kita tutup nanti. Nah, untuk kita masang selang manifoldnya ini juga harus kenceng ya, biar nggak sayang kalau bocor kebuang-buang. Ya di sini ketahuan ya, bisa ketahuan olinya turun karena memang ada empos dari seal ventil, mungkin kurang kenceng atau bisa jadi memang harus ganti gitu kan, kita nggak tahu. Kalau mau kawan-kawan kencengin nggak apa-apa. Kalau dikencengin masih bocor, kalau bocornya nggak parah, kita kasih seal tip aja ya. Di sini juga bocornya nggak parah sih, cuman sedikit banget gitu, nggak yang jos gitu ya. Ini cuman blebuk gitu dikit. Jadi kita nanti kita kasih seal tip aja ya. Oke Mas, mantap Mas. Oke ya, sekarang kita isi freon dulu, nanti kita kasih tahu hasil berikutnya ya. Oke, lanjut, simak ya, terus. Ini kawan-kawan ya, tips-tips aja sedikit ya, sebenarnya bukan sedikit ya. Pastinya itu kita pasang manifold, kita pasang. Nah, kita pasang di sini. Kita untuk buang angin ini kan awal kita masih ada angin ya, udara hampa gitu ya. Jangan sampai nanti kita isi freon, si anginnya ke bawah masuk ke dalam pipa ya. Jadi nggak bagus juga. Gimana caranya? Untuk caranya biar kita lebih maksimal aja ya nanti cara kerjanya, biar nggak masuk udara hampa ke dalam pipa sini saat isi freon. Kita pasangin yang kenceng, ini tutup dulu. Nah, kita masukin ke arah freon yang satu, manifold yang satu. Ini kita kendorin aja dulu dan kita kencengin. Ini kan udah ada dorongan nih dari si kompresor, posisi nyala ya. Posisi harus nyala ya. Nyala itu udah paham lah kawan-kawan lah. Ya, buat yang masih kurang paham, tips sedikit
tapi penting ya, karena kalau udara hampa udah masuk ke pipa itu freon udah cukup, ampere udah cukup, dinginnya nggak nyes. Iya. Itu udah kami pastikan. Tips trik simple dikit tapi fungsinya itu lumayan berarti. Kita buang sedikit, kita buka. Nah, sampai kedengaran. Nah, kita buang udara hampa yang ada di sini, kedorong keluar. Nah, kita tutup. Nah, ini aman dari udara hampa ya yang ada di selang tadi. Iya. Saat kita pasang, ini masih ada udara hampa. Ini jangan dikencengin, ini udah kenceng. Kita kendorin dulu, kita buka biar kedorong keluar, langsung kencengin. Kenceng. Kalau perlu pakai tang ya. Kalau udah ngerasa kenceng ya, nggak usah pakai tang. Kita kencengin lagi baru. Aman. Oke. Ini Mas, boleh saya mau nanya nih Mas. Ada lagi yang kemarin di komentar video yang isi freon, dia nanya freon R22 kenapa dibalik ya Mas tabungnya ya? Bisa jelaskan Mas Arif? Sebenarnya untuk tips untuk cara pengisian freon sih, kalau untuk umumnya ya gitu, untuk biasanya ya masuk aja ya, seperti ini masuk aja gitu. Cuma kita balik lagi seperti logikanya, untuk pengisian setiap orang itu beda-beda. Apa mungkin dia masih full isi freonnya, atau mungkin misalnya isi freon ya pahamlah situ kalau misalnya teknik-teknik tukang servis AC itu kadang ya isinya cuma 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, dan 5 kilo pun itu baru setengah. Ini fullnya itu paling 10, 9, 10, 11 gitu ya, jangan sampai lebih dari itu ya. Dan kalau misalnya memang cuma ada 3 kilo, apalagi cuma sekilo ya, di bawah dia kan, di bawah. Dan kalau kita isi dalam posisi diri seperti ini, dia udara dulu yang naik, dan si freon ini adanya di bawah. Memang si freon sifatnya seperti ya gas gitu ya, yang kalau misalnya kena ada di udara udah hilang. Iya. Dalam keadaan posisi di tabung ini cairan, cairan seperti gas lah, sama lah gitu sifatnya. Oke. Cairan dimana yang misalnya kalau misalnya teman-teman isi freon ini ya gitu. Dan kalau misalnya saran pribadi saya, rekomendasi saya yang lebih aman lagi kan, posisi si freon ada di bawah. Kalau seperti itu logikanya ya, ini udara naik ke atas. Jadi saat kita isi freon ya bener-bener freon yang turun masuk ke dalam pipa, nggak bareng sama gas yang ada di atasnya. Iya, Jadi oke. tekanan kita isi ya bener-bener freon, pure freon ya, bukan campur udara, walaupun memang itu emang gasnya si freon juga. Iya. Itulah maksudnya. Ada yang tanya ya, kenapa sih mesti dibalik? It's okay kalau freon Anda masih full. Iya. Kalau freon Anda kurang full kan di atasnya itu udara. Iya. Jadi kenapa kita seperti ini? Karena memaksimalkan si freon langsung masuk tanpa udara. Iya. Yang ada gas yang ada. Gitu ya. Oke deh Mas. Itu sih kemungkinannya. Oke ya. Oke. Simak ya. Makasih Ini hasilnya. atas penjelasannya Mas. Oke, kita lanjut ya. Isi freon kita buka. Kita buka dulu ya yang di keran freonnya ya. Kita mau isi ini nih, mau coba ditambah ya dari hasil yang tadi PSI-nya. Buka full. Sebelumnya di sini tekanan freonnya 55 ya. Ya hampir 60 lah, 60 lah. Kalau ini kita kasih ampernya juga masih kurang ya, dari itu kita mau kasih ya 555 lah gitu. 54 lah atau 5. 55, iya. Jangan sampai kurang banget ya, kasihan. Di situ Di 4 sini kita kasih 70 nanti tuh, atau 75, 80 lah maksimal gitu. 70, 90 Nah, PS. kawan-kawan boleh bisa lihat sendiri kalau kita balikin itu nggak campur udara gas. Oke. Pure freon. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Oke, kita isi sekarang.
perlahan-lahan. Nah kelihatan freon ya. Nah pelan kita tutup lagi. Iya kan udah ketahuan kan angkanya gitu. Dan kita isi freon ya jangan terlalu kita buka terus gitu. Kita mau lihat ini ya, di stabilisasi, stabil dulu biar stabil, masuk pelan-pelan, dorong dari pipa pendorong ke pipa masuk lagi. Nah dari sini kan udah bisa ya kita lihat dari 45 46 udah naik 48. Sekiranya masih kurang kita tambahin lagi. Di sini tekanan masih seperti ini, kita mau kasih 75 ya atau 80 maksimal. Kita tambah lagi, lihat pure freon. Nah kawan-kawan bisa lihat itu freon semua. Nah kawan-kawan bisa lihat di sini kita kasih 0,2 aja, 0,2 tutup, 0,2 tutup gitu. 5. Iya, kadang kondisi panas seperti ini ya, kita kondisinya agak-agak panas ya, udah jam 11-an, jam 10, jam 11. Kalau misalnya kondisi agak lebih panas itu karena panas dia ampernya juga bisa jadi lebih tinggi. Nah, kita akurasi yang lebih baiknya menggunakan manifold ini, kita ukur tekanan di pipa benernya ya. Mencapai 70 ini ya, 70 nih. 70 atau 60 tuh Mas? 70. Ini 70. Nah, nanti di angka 5 tengah-tengah antara 100 dan 50 itu 75. Kita kasih sedikit lagi. Nah, ini kan belum maksimal nih. Tadi 5, sekarang 49. Ntar naik lagi 5. Karena kenapa tekanan di pipa itu belum maksimal dari kompresor, jadi ampernya masih naik turun. Nah, seperti itu ya kawan, bisa dilihat. Oke ya, kita tambahin lagi sedikit aja gitu ya. Nah, ini PSI-nya kita kasih 75. Tambahin lagi. Lihat sendiri ya. Oke, pure freon ya. Nah, kita tutup lagi. Oke. Nah, dapat ya. Oke, kawan. Di sini kita dapat tekanan PSI-nya 75. Di sini ampernya ya lumayan cukup 51, 52. Nanti apabila kena panas dia bisa naik lagi. Kita jaga-jaga seperti itu ya. Jangan terlalu kita tinggikan juga gitu. Di sini aja udah cukup lah. Ini udah cakep, pipa udah dingin, udah wah. Kawan ya, dari sini berair. Di sini udah mulai nyes, kanan cakep, dingin. Oke. Jangan lupa kawan-kawan buat terakhir kali ya, kalau udah cukup di manifold, cukup di ampere patokannya, kita tutup. Kita tutup si freon. Kita tutup si freon. Nah, ini tips sedikit lagi, trik sedikit lagi. Di sini masih ada freon, kawan. Masih ada freon yang mungkin kalau kita langsung buka di sini itu kebuang. Sayang ya. Gitu. Itu 0,1 0,2 itu dapat. Gitu. Jadi gimana caranya? Kita tutup freon, kita buka ini sedikit biar dia hisap lagi. Sisanya yang diselang itu jangan kita buang. Gitu. Itu 0,1 0,2 naik. Lihat di sini masih ada freonnya. Kita udah tutup ya di tabung ya, tabung freonnya. Nah, boleh, lumayan itu. Kita tutup. Oke. Iya benar. Nah, Iya Mas, benar Mas. boleh dilihat itu dari 0,5 jadi 0,1 0,2. Nah, maka 0,00. Nah, naiknya 0,2 0,3 ya. Kira-kira berapa ons lah ya? Iya lumayan lah. Berapa gram lah ya? Sobat. Ya kan, daripada dibuang, apalagi ibaratnya kita buka ini posisi tekanan tinggi ya, masih di manifold, jos kenceng kan, wah nggak enak sekali itu ya. Itu jadi sayang juga gitu. Oke lah, itu tips dan trik sedikit buat yang mungkin kurang paham, buat yang masih paham atau saya ada kesalahan yang masih lebih mengerti dari saya gitu. Banyak lah, saya masih belajar juga ya, mohon maaf kalau ada masih salah-salah gitu. Jangan lupa ya, tonton terus video ini, semangatin terus buat terus bikin video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat siang. Oke.